Soal yang pertama. Oke, soal-soal ini saya ambil dari beberapa buku dan beberapa soal ujian nasional ya, entah itu buku paket dari pemerintah dan juga dari penerbit yang lain. Oke, soal pertama, di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Oke, ini kita sudah membahas bahwa kumpulan disebut himpunan itu manakala kumpulannya itu jelas. Nah, jelas tidak ada perbedaan pendapat. Oke ya. Oke, ini yang termasuk himpunan. Oke, kumpulan gunung yang tinggi. Ini yang kita garis bawah ini ya, tinggi, harum, kemudian yang berupa kaki 4, kemudian yang pandai. Oke. Yang pertama, A, kumpulan gunung yang tinggi. Oke. Tinggi itu kan relatif ya. Artinya kadang ada orang yang mengatakan sesuatu itu tinggi, ada orang yang mengatakan sesuatu itu tidak tinggi. Ya. Jadi itu relatif. Ya, gunung A menurut saya itu tinggi. Nah, bagi orang lain, oh gunung A itu biasa. Ya, jadi tinggi itu bukan ini kumpulan ini bukan termasuk himpunan. Lanjut yang B. Kumpulan bunga yang baunya harum. Nah, begitu juga dengan harum. Ya, harum itu juga relatif pendapat orang masing-masing beda-beda sehingga yang B ini belum dikatakan himpunan. C. Kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, ini kan sudah pasti ya, nggak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat, semua satu suara bahwa kumpulan hewan berkaki keempat itu sudah jelas. Ya, anggotanya sudah jelas. Sapi, ya kan sapi kan udah jelas. Semuanya sepakat kalau sapi itu kaki 4. Kambing dan sebagainya. Oke, ini C ya. Kalau pandai, oke, pandai juga relatif. Ada yang mengatakan saya pandai, ada yang mengatakan saya nggak pandai. Jadi itu tergantung pendapat orang masing-masing ya. Jadi kumpulan siswa yang pandai ini bukanlah merupakan himpunan. Baik, kita lanjutkan di soal berikutnya, nomor 2. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan. Oke, ada keterangan bukan ya. Berarti kita pilih kumpulan yang belum jelas. Yang A, kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm. Nah, ini kan sudah jelas. Yang B, kumpulan bilangan caca yang antara 2 dan 10. Ini sudah jelas. Kemudian kumpulan siswa yang berkurus. Nah, ini kurus kan nggak jelas. Ya relatif, ada orang yang mengatakan saya itu kurus, ada orang juga yang mengatakan saya itu biasa. Jadi ini kan relatif ya. Kalau yang D kan bilangan nasi yang kurang dari 10. Oke, sudah jelas anggotanya. Nah, ini merupakan yang bukan himpunan. Baik, kita beralih ke soal berikutnya ya. Oke, nomor 4. Pernyataan tersebut merupakan himpunan kecuali. Oke, yang pertama kumpulan warna pelangi. Ini sudah sangat jelas ya kan, warna pelangi. Ya, hijau magiku itu sudah jelas. Kumpulan nama-nama hari. Oke, hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah jelas. Kumpulan warna bunga yang indah. Ya, indah kan nggak jelas ini, relatif. Ya, kalau 4 kumpulan nama teman yang berkacamata, oke udah jelas. Sehingga yang bukan himpunan ini kan ada kecuali kan. Yang bukan himpunan berarti yang nomor 3 yaitu C. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Jika P adalah bilangan prima ganjil, pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini kita harus bisa menuliskan anggotanya dulu, P itu apa saja. Jadi P itu bilangan prima ganjil berarti 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Karena banyak. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke kita harus memahami ini lambang apa ya, kayak E tapi dicoret itu. Jadi kalau E begini, ini namanya anggota ya, termasuk anggota atau elemen biasanya. Kalau E dicoret berarti ini yang bukan anggota. Oke. Yang A, 2 merupakan anggota dari P. Oke, ini salah. Kenapa? Karena 2 kan nggak ada di sini. Ya. Yang B, 5 bukan anggota P. Lah ini salah, 5 harusnya anggota P. Lanjut, C, 9 anggota dari P. Salah, ya. 9 itu kan bukan prima. 9 bukan prima ya, makanya di sini nggak ada. D, 17. Oke, 17 itu bilangan prima. Ya, ini kalau kita lanjutkan, setelah 13 ada 17, ada 19, dan seterusnya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ini bilangan prima. Oke, lanjut ya. Berikutnya soal nomor 6. Ini soalnya akan bertahap, semakin lama semakin sulit. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, oke, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya. Dia himpunan tapi dia nggak punya anggota. A. Himpunan bilangan prima genap. Apakah ada anggotanya? Ada, yaitu apa?
Ada, yaitu 2. Jadi 2 itu merupakan bilangan genap dan juga 2 itu merupakan bilangan prima. Lanjut, yang B, himpunan nama-nama hari diawali dengan huruf P. Himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Hari itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. P nggak ada ya. Oke, berarti ini merupakan himpunan kosong. Ya, jadi B jawabannya. Kalau C, jelas ini binatang berkaki 4 ya jelas ini sapi, kambing, banyak ya. D, himpunan bulan yang diawali dengan huruf N. Apakah ada? Ada, yaitu apa? November. Ada. Jadi jawabannya adalah B. Oke, berikutnya. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan P0135 adalah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan P. Himpunan bilangan caca. Oke, bilangan caca itu apa saja sih? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di antara bilangan ganda ini mana yang kira-kira P itu bisa masuk? Coba kalau dia masuk ke B, masuk ke ini. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena ini dia punya 0, tapi di B nggak punya 0. Nah, yang memungkinkan adalah yang A. Kenapa? Karena sudah ada ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk di sini P-nya. Jadi jawabannya adalah bilangan cacah yang bisa atau yang memungkinkan menjadi himpunan semesta. Oke. Lanjut, himpunan semesta dari himpunan 0, 4, 8, 12, 16 adalah, ini kita sudah bahas tadi ya, kalau bilangan asli itu kan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, ini bukan. Kalau ganjil itu 1, 3, 5, 7, ini bukan. Nah, kalau caca itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kira-kira A ini masuk kemana? Tentu masuk di bilangan caca. Karena ada nolnya, kalau yang nggak ada nolnya. Kalau prima, kalau prima kan dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, lanjut. Himpunan berikut yang tidak dapat menjadi himpunan semesta dari 1, 3, 5, 7, 9 adalah. Jadi ini kebalikan dari nomor yang tadi ya. Yang pertama, bilangan prima. Apakah himpunan ini bisa dimasukkan di bilangan prima? Enggak. Kenapa enggak? Karena 9 dan 1 itu bukanlah prima. Ya. Lanjut. Bilangan asli. Nah, bilangan asli bisa. Bilangan asli dia bisa. Karena asli kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kalau caca juga bisa. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil juga bisa. Nah, karena yang diminta di sini adalah yang tidak dapat. Nah, berarti jawabannya tentu yang A. Yang B, C, D itu semuanya bisa. Tapi yang diminta adalah yang tidak dapat. Oke, lanjut. Himpunan A 2, 3, 4, 6, 12 jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah ini X lebih dari 1, artinya X itu di atasnya 1. Nah, berarti berapa aja? 2. Ini kalau kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sementara himpunan A nggak ada 5-nya. Nah, ini kan salah berarti. Kemudian ini faktor dari 12. Faktor dari 12. X lebih dari 1. Faktor dari 12 itu berapa saja? Cara mencarinya itu gini. 12 kan 1 kali 12. Berapa lagi? 2 kali 6 ya. 3 kali 4. Nah, berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tapi ada keterangan ini lebih dari 1. Ya, berarti berapa saja ini? Ya, kita tulis berarti 2, 3, 4, 6, 12 ya. Itu. Jadi satunya enggak karena ini ada keterangan X lebih dari 1. Ini bilangan caca 0, 1,
2, 3. Oke, ada keterangan di atas 1 ya, berarti langsung ke 2. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 5-nya? Bukan. Lanjut, bilangan kelipatan 12. Oke, kelipatan 12 ya, berarti 12, 24, berapa lagi? 36, dan seterusnya. Jadi, bukan ya. Nah, yang sesuai adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Ya, ini ada lambang notasi ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Himpunan P itu dari 2 sampai 8 bilangan asli. Jika dinyatakan dengan daftar anggota-anggotanya adalah karena di sini ada sama dengan berarti 2 itu ikut. Nah, 2 dan 8 ikut. Yaitu yang mana? Yang D. Karena 2 dan 8 juga merupakan bilangan asli. Lanjut. Diketahui bilangan A, himpunan A adalah 3, 5, 7. Himpunan A dinyatakan dengan notasi bentuk himpunan adalah oke. Jadi di sini ada P. P itu biasanya itu ini merupakan lambang dari bilangan prima. Kalau B itu bilangan bulat ya. Kita cek yang A ya. Yang A ini anggotanya adalah antara 2 dan 7. Berarti berapa saja? 3, 5. Sudah ya, karena kan harus bilangan prima ya. P prima. 7 tidak ikut karena nggak ada sama dengannya. Oke, ini yang A. Yang B, 2 antara dari 2 sampai 7. Nah, ini. Tapi 2-nya nggak ikut. 2-nya nggak ikut. Nah, X bilangan X bilangan bulat. Berarti kita tulis yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bukan yang B karena kan anggotanya harus 3, 5, 7. C sekarang. Oke, dari 3 kurang dari 8. Oke, berarti 3-nya ikut. 3. Ini kan bilangan prima kan, P kan. Berarti 3, kemudian 5, kemudian 7. 8-nya bukan bilangan prima. Sudah. Nah, kalau D itu kan ini bilangan bulat. Berarti apa aja ini? Banyak, yaitu 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi yang benar jawabannya adalah yang sesuai dengan ini adalah 3, 5, 7 yaitu C. Oke, bisa dipahami? Lanjut, berikutnya. Ya. Dua buah himpunan masing-masing adalah 135 dan B246. Diagram Venn untuk menyatakan hubungan himpunan P dan himpunan Q yang benar adalah, nah ini juga sudah saya bahas di video pertama. Cara membuat himpunan itu, cara membuat diagram Venn adalah kita cari apakah ini ada yang sama apa enggak. 1, 3, 5 ini 2, 4, 6. Ada yang sama enggak? Enggak, berarti enggak ada irisannya. Berarti gambarnya bagaimana? Gambarnya terpisah, kayak gini. Apa ini? 2 ya, jawabannya berarti B. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, diketahui S adalah 1 sampai 8, A itu adalah seperti ini, B adalah 4, 5, 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Oke. Berarti yang pertama kita data dulu, S-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A itu adalah antara X, antara 2 dan 7, berarti 2-nya nggak ikut, 7-nya nggak ikut. Berarti 3, 4, 5, 6. Ini ya. Kemudian B 4, 5, 6. Kemudian kita data, antara A dan B ada yang sama nggak? Ada yang sama. Nah, ternyata yang B ini, semua anggota B itu ada di A. Berarti apa? Berarti B ini masuk di A. Ya. Berarti gambarnya adalah kayak gini. Nah, semua anggota B masuk di A. Nah, anggotanya B itu berapa saja? Ini kan sudah jelas, ini 4, 5, dan 6. A-nya 3. Yang di luar apa aja? Yang di luar itu ada 1. Apalagi 2. Berapa lagi? 7 dan 8. Ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Diketahui S bilangan asli kurang dari 10, A bilangan prima kurang dari 11, B 1, 3, 5, 7, 9. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Oke, yang pertama kita data. Berarti
S-nya, semestanya adalah 1 sampai 9 kan, karena kurang dari 10. Berikutnya yang A ini kan 2, 3, 5, 7, karena kurang dari 11, sehingga 11-nya nggak ikut. B, 1, 3, 5, 7, 9. Sudah jelas. Kemudian langkah pertama, kita membuat diagram V-nya kan, S. Kemudian cari antara A dan B ini apakah ada yang sama. 3, 3, 5, 5, 7, 7. Ada yang sama. Sementara A dan B juga ada sisanya, sehingga ini bisa digambarkan kayak gini. Nah, di sini A-nya kita tulis A dan B, kemudian yang sama kita tuliskan ya. Ini 3, ini 5, ini 7 ya. Kemudian A ini kan 2, 3, 5, 7. Lah, 2 kan nggak ikut yang sama, berarti kita tuliskan di sini 2. Kemudian ini B 1 dan 9, berarti ini 1 dan 9. Kemudian apakah ada yang belum tertulis? 1, 2, 3. Oke, yang belum tertulis yaitu 4. Berapa lagi? 6. Berapa lagi? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi seperti ini caranya. Lanjut ya. Berikutnya nomor 16. Ya, ada himpunan seperti ini, tentukan A. Nah, ini apa ini? Kayak ini lambangnya adalah irisan. Irisan itu apa? Irisan itu yang sama. Nah, yang sama itu apa aja ya? Ini 2, 3, 7, 11. 2, 3, 7, 13 ya. Maaf saya tadi bilangnya 11. Lanjut, kalau A gabungan B berarti semua yang ada di lingkaran yaitu 1, 2, 3, apalagi ya? 4, 5, 6, 7, berapa lagi ya? Habis 7, 10, habis itu 11, 13, 15. Oke. Nah, oke udah ya, banyak sekali. Kalau A terus atas ada C, bagaimana ini? Oke, C itu komplement ya. Kalau bingung komplement itu apa? C itu ibaratnya seperti selain ya, celain. Selain A atau selain A itu apa aja? Oke, A itu kan 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 15. Berarti selain A, berarti selain ada di sini itu apa? Yaitu selain A yaitu 5, 6 ya. 5, 6, 11, kemudian 8. Ini nanti kita urutkan aja. Kemudian 12, 9, dan 14. Nanti kita urutkan ya. Oke. Selanjutnya, kalau A kurangi B ya, A selisih, berarti ini artinya anggota A semua ini kita kurangi yang irisan. Nah, kita kurangi irisan. Berarti tinggal apa? Tinggal ini. 1, 4, 10, 15 ya. 1, 4, 10, dan 15. Kalau B kurangi A, berarti semua yang ada di B ini kita kurangi dengan yang irisan. Tinggal apa? Tinggal 5, 6, 11. 5, 6, 11. Kalau A gabungan B kemudian ada pangkat C ya. Atas ada C, berarti kalau A gabungan B itu kan semua yang ada di lingkaran. Kalau ada C berarti selain itu berarti yang di luar berarti ya. Yaitu 8, 9, 12, dan 14. Oke, seperti itu ya. Sehingga bisa dipahami. Lanjut, sekarang kita ke soal cerita. Ya, ini soal cerita sebetulnya sudah saya bahas juga. Ada macam-macamnya, ada trik-triknya juga semuanya. Cuma di sini kita mengulang aja. Pada suatu agen koran dan majalah, terdapat 18 orang berlangganan koran dan majalah. 24 orang berlangganan majalah, 36 orang berlangganan koran. Banyak seluruh pelanggan agen tersebut adalah. Yang pertama kita buat diagram Venn dulu biar gampang. Ini ada koran dan majalah. Saya misalkan majalah itu M, koran itu K. Langkah pertama ini yang sangat penting sekali, kuncinya yaitu kita harus melihat yang gemar keduanya, yang irisan. Yang berlangganan koran dan majalah itu ada berapa? Nanti ini yang kuncinya ya. Jadi kuncinya itu adalah yang berlangganan koran dan majalah. Ini penting. Berapa? 18. Berarti kita isi di sini 18 orang. Nah, karena di sini 18 orang, korannya ada berapa korannya? Koran sendiri. Korannya sendiri, ini kan koran, ya kan? Korannya ada 36 orang. Berarti
sisanya yaitu 12. Karena kalau kita jumlah, sorry, salah ya. Oke. Ini 18 berarti kan totalnya 36, berarti ini ada 18 orang. Nah, karena 18 sama 18 itu adalah 36. Bisa dipahami ya? Jadi ini 18 orang, ini 18 orang. Kalau di total 36 orang. Lanjut yang majalah. Majalah itu ada mana sih majalah? 24 orang ya, 24 orang. Dan di sini sudah terisi 18, berarti tinggal berapa? Tinggal 6 orang. Nah, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, karena 18 ditambah 6 itu kan 24. Sekarang banyaknya seluruh pelanggan, ya sudah total aja, berarti 18 ditambah 18 ditambah 6, yaitu berapa? Ini 36, berarti 42 orang. Oke, mana jawabannya? Oke, B ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa yang senang minum susu, kemudian 15 orang suka minum teh. 5 siswa kurang senang minum keduanya. Oke, jadi kata kuncinya kita akan mencari yang senang keduanya. Ini harus kalian cari nih, ini kuncinya di sini. Biasanya terletak di paragraf tengah-tengah ya. Tapi nggak mesti juga. Dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Kalau tidak senang bukan kuncinya, tapi yang kuncinya adalah yang senang keduanya. Oke, yang pertama kita buat diagram Venn dulu. Ada susu sama teh. Ini saya misalkan, oke. Ini saya misalkan apa ini ya? Karena di sini sudah ada tadi M ya, salah ini. Ini saya misalkan susu. Ini saya misalkan teh. Oke. Saya pakai warna lain berarti biar nggak sama-sama ini. Oke. Berikutnya, yang suka sampai keduanya ada 5 orang. Oke, 5 orang. Oke. Yang gemar susu, ya yang suka minum susu itu ada 20, berarti ini terisi 15 orang. Karena sudah ada 5 orang di sini. Yang teh berapa yang teh? Teh 15, oke berarti ini kita isi 10. Nah kan, teh 15, jadi 10. Yang tidak suka keduanya 3, oke 3 di sini 2, nggak suka keduanya. Nah, ditanya apa? Banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti totalnya 15 tambah 5, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 3, 33 siswa. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Oke. Ya, dalam suatu kelas terdapat 30 orang. Nah, ini jumlah seluruhnya sudah diketahui. Tapi tetap nanti kita kata kuncinya adalah pilih atau cari yang gemar keduanya itu yang mana. Ada 20 siswa senang belajar matematika, 15 orang senang belajar fisika, 10 orang siswa senang keduanya. Nah, ini 10 orang siswa suka keduanya. Ini yang kita garis bawahi. Nah, ini ya. Berarti matematika sama fisika saya tulis M dan F seperti ini. Oke, 10 orang siswa senang keduanya, berarti ini kita isi di sini 10 orang. Oke, 10 orang. Kemudian 20 orang siswa suka matematika. Oke, berarti ini diisi berapa? 10. Karena 10 tambah 10 itu 20. Yang fisika. Fisika 15 orang. Nah, karena di sini sudah diisi 10, berarti ini 5. Kemudian sudah semuanya ya. Oke. Sekarang kita total. Nah, 10 tambah 10 berapa? 20 ya. Sorry. 20 tambah 5, 25. Sementara totalnya ada 30. Berarti yang di sini, yang kurang berapa orang yang kurang? Yang kurang adalah 5 orang. Ya. Berarti 5 orang ini tidak suka keduanya. Ya. Jadi itu caranya 30 dikurangi 10. Oke, jawabannya adalah 5. Oke. 5 orang tidak menyukai matematika maupun fisika. Oke, baik. Sementara kita cukup sekian. Insya Allah kalau ada waktu kita akan melanjutkan di pembahasan soal-soal yang lain yang lebih bervariasi ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan atau kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.